Kalau sampai ini nggak ketolong itu sama gua khususnya, ini gua jadi pendakian gua yang terakhir. 2 botol mineral untuk 13 orang. Lihat. Wah, gila gue disamperin loh. Gara-gara bikin story gue kangen naik gunung gitu, gue bikin story, gue disamperin loh, kacau. Samperin. Jadi kita ngapain nih bang? Kita mau cerita-cerita ya, cerita pengalaman jalan bareng lah ya. Boleh cerita-cerita. Namanya juga kawan jalan ya. Iya. Kawan jalan. Udah kangen juga sih sebenarnya, gua pengen cerita banyak sama lo. Udah lama kita loh nggak ngobrol-ngobrol gini. Ini salah satu yang buat gue racun gue naik gunung. Dia yang ngeracunin gue naik gunung nih, salah satu ini. Salah satu orang yang ngeracunin gue naik gunung, dan ngeracuninnya tuh nggak cuma sekali. Kita udah kemana bang? Kemana aja kita udah banyak lah. Kan gua seneng main, lu seneng main gitu. gitu. Jadi ketemu dah tuh kan di situ. Seneng main ya gua ajak main kan. Buat yang belum kenal, ini namanya Bang Edi ya, salah satu abang di perjalanan gue lah, abang di perjalanan gue. Beberapa perjalanan gue sama dia, kita ke Ciremai, keliling Jatim, Ya. Arjuna Welirang, Ya. Merbabu gue tipes, Ya beberapa. hampir berangkat, Hamin satunya tipes, enggak Hamin 1, jam 2 berangkat. Ya hari itu juga. Hari itu juga gue tipes ya, itu nggak Ya ikut. kan gua kan orangnya dadakan. Ya kebetulan gitu kan. Makanya ya sampai sekarang sebetulnya gua pengen ngajakin lu lagi kan. Terakhir kemarin ke Salak ya, gua ke Salak, Nah. sempet gua pengen racunin tuh. Ya. Cuma ya. Ya itu gua juga mau minta maaf dulu gitu kan. Apa gua nggak bisa ikut ke sana. Ah. Tapi kenapa lu dateng ke rumah gitu? Lu nggak tahu tuh, lu sebelumnya nggak tahu tuh kalau gua mau ke Salak itu. Iya enggak dong. Secara kan gua lagi apa, lagi ngoprek apa kan. Lagi nginput data lah. Lagi mainan biasa. Waduh, hujan lagi. Gak apa-apa lah ya, ada gemericik hujan, suara gemericik hujan dikit gak apa-apa lah ya. Alam. Ya, namanya juga kita ngobrol doang kan ya. Alam udah biasa. Alam nggak bisa dilawan. terus kita pernah punya, menurut lu kita ada kejadian lucu gak selama kita naik itu? Kita lu punya kejadian lucu gak sama gue? Ada sih. Ada waktu itu. Ingat gak lo yang lu ngerokok tapi lu dilalerin? Arjuna ya? Iya. Arjuna itu. Kan belum ada sejarahnya lo kalau ngerokok Dilalerin ya, di Arjuna doang gue ngerokok dilalerin. Tapi itu karena rokoknya lo. Iya, pastinya tentunya Karena rokoknya beda. Rokoknya beda. Apa namanya waktu itu rokoknya? Itu dari Klobot juga, cuman dia kretek. Lalu? Namanya ini Sukun. Ntar lu buat yang nggak tahu Klobot tuh rokok Jawa ya, rokok Jawa yang pakai jagung yang gede banget tuh. Iya, rokok zaman dulu itu. Iya, rokok zaman dulu yang lu dua isep mati itu juga. Jadi bukan ngabisin rokok, ngabisin korek kalau ngisep gituan. Baik lagi, dilalerin tadi. Itu gue inget tuh salah satu kawan saudara kita juga masih di mana sih itu? Sidoarjo ya? Sidoarjo, Mas Nuril. Ini saudara dari teman kita, ya kita tinggal di sana beberapa hari kan. Karena tadinya kita mau ke Argopuro. Ingat gak? Ya kan momennya waktu itu kan pas mau puasa. Gila sampai puasa. Argopuro coy, berapa hari kita? Kita puasa pertamanya di kereta loh. Iya. Puasa pertamanya di kereta loh. Pulangnya. Pas pulangnya. Ternyata Argopuro kan, Argopuro batal. Ya kita kalau jalan santai ya Argopuro 6 hari dong. 6 hari. Ya, iya, jalan santai, menikmati keindahan Argopuro. Ya 6 hari, kita puasa di gunung. Itu tinggal 3 hari. 3 hari sebelum puasa. Kita punya waktu cuma 3 hari. Bodohnya kita tetap jalan tuh gak? Itu bodoh banget loh. 3 hari lagi puasa, tapi kita tetap berangkat. Tapi gua garis bawahi bener loh. Gua yang berasa sama lo naik selama gua naik sama lo banyak berbagai hal
yang menurut gue itu jadi kenangan di gunung Arjuna ya. Arjuna. Nah, Arjuna Ulirang itu. Terus terang gue pengen cerita banyak sebetulnya. Oke. Gue juga pengen nanya ke lo sebetulnya waktu di Arjuna. Jadi oke lah, sekarang kita fokus cerita ke Arjuna lah ya. boleh, Pendakian kita boleh. di Arjuna nih. Itu sebenarnya pendakian ke Arjuna itu kan Iya. nggak kita rencanain sama sekali. Enggak ada rencana. Kita packing banyak buat ke Argopuro. Belanja tuh belanja banyak buat ke Argopuro kan. Argopuro hitung hari, buat. Wah nggak bisa nih. Opsi kedua Semeru tadinya. Iya. Semeru kan. Iya. Wah Semeru mendadak tutup sampai kita di Arjuna aja ketemu orang yang gagal ke Semeru. Hampir semuanya Hampir gagal. semuanya gagal Semeru, lari ke Arjuna. Penutupan memang. Penutupan waktu itu mau puasa via Tretes itu via Tretes. Kita berangkat trekking itu, wah hujannya nggak apa lah ya, dukung nih cuaca buat cerita-cerita kayak gini nih. Itu salah satu gunung terseram sih menurut gua. Terserah ya. Terseram menurut gua udah ke Lau, ke Salak, tapi tidak seseram Arjuna itu loh. Ada yang bilang naik gunung serem, sebenarnya nggak serem sih, cuma sugesti kita karena capek mungkin ya. Tapi hal lucunya juga banyak di Arjuna. Oke, kita cerita awal tuh kita trekking jam 5. Iya, pokoknya gua dong jam 4 dong. Jam 4 ya, asar ya. Kita kan nyampe di Tretes itu di pintu di pos pendaftaran. Pos pendaftaran Itu jam 4. jam 4. Jam 4, nah karena waktu itu kita cuma bertiga kan, emang nekat banget. Kalau gue bilang gue nekat banget. Itu yang Ada. kedua kali gue. Makanya ini yang mau gue tanyain sebetulnya ke lu. Apa itu? Di momen ini gue sedikit pengen nanya lu. Kita dari pendakian Arjuna itu udah kita simpan masing-masing kan waktu itu. Kita nggak ada ngobrol gini loh. Gak ada Nggak sama ada, sekali. Waktu turun pun kita udah pulang aja. Pulang aja Diem. udah diem udah. Nah itu orang kenapa gitu kan? Gue tanya lu aman kan gitu. Aman. Kayaknya nggak patut diceritain juga sih. Iya, Udah lah ya. sampai pulang sampai sekarang pun gue masih lu ngerasa nggak kan? Kita naik di 2020 loh. Iya 2020. Udah 2 tahun loh. Baru kita obrolin nih soal Arjuna nih. Iya. Mungkin nanti bakal lihat sih kan waktu itu kita naik 13 orang juga kan ya. Ada yang dari Tangerang, dari Iya. Banten. Mungkin nanti ada yang lihat nih. Jadi yang kita rasain di Arjuna tuh dulu begini loh gitu. Iya. Jadi kita awal trekking tuh jam 4. Jam 4. Jam 4 trekking. Sambutannya sih bagus sih. Kita trekking jam 4, kira-kira abis maghrib. Itu ketemu hal bagus sih di Arjuna. Yang mana nih? Orang ditandu. Oh, itu. Makanya buat gue pengalaman nggak pertama sih. Cuma ini paling parah. Iya. Ngelihat orang bener-bener dan tapi gue respect sama timnya. Itu bener-bener tim. Iya. Gue sering banyak lihat orang ditandu, tapi memang yang khusus yang di Arjuna ini, gue sampai istilahnya ini apa ya? Sampai gue pernah istilahnya bilang ke diri kalau ini sampai istilahnya, mohon maaf, apa istilah nggak ketanganin, karena kan mau kita basicnya apa, kalau namanya udah di gunung itu kan saling. Kita nggak peduli istilahnya gue bisa apa biasa apa, Iya. tapi kalau udah ketemu sama mungkin orang yang minta bantuan atau orang yang perlu dibantu sama kita pasti dong sadari. Makanya sampai istilahnya kalau sampai ini nggak ketolong itu sama gua khususnya, gua nggak mau ngelibatin teman karena gua udah biasa seperti itu. Ini gua jadi pendakian gue yang terakhir. Tadinya gua sampai berpikir begitu. Gitu. Ya gimana enggak? 4 hari ditandu. Gila sih itu bener. Mungkin banyak yang ngomong wah lebay 4 hari tandu, tapi kita ngelihat Iya. bener kelaparannya mereka. Ya, iya. Yang paling ini kan yang paling menyedihkan itu kalau 4 hari tandu oke lah itu masalah waktu. Tapi si kondisi Si ceweknya itu Iya, ya karena kan- korbannya bukan korban ya, yang lagi sakitnya ini si cewek, kebetulan Iya. cewek yang lagi sakitnya. jadi ini
ketika kita naik setelah lewat pos 1 ket bocor, nah, ya kan aman dong. Aman. Nah ketika di pertengahan kita ngelihat orang yang ditandu. Tandunya Bukan. mending saya tandu istilahnya P3 kan. Iya, Itu kan dari kayu. itu bikin sendiri sih. Tapi Iya. sebelum kita ngeliat itu ada tim dia yang lari nyeker. Ya, Ingat ya, ya? ada memang ada. Posisi mungkin kalau lu udah pernah naik tretes itu tretes kalau lu nyeker kaki lu kalau nggak sobek bohong. Batu semua bos. Batu. Tretes kalau nggak sobek bohong. Dia lari teriak, "Bang, api unggun, api unggun." Iya. Gue nggak tahu, gue masih bercandain bang. Gue masih bercandain. Woi kebakaran lagi dong kan, emang Arjuna habis kebakaran kan baru buka tuh. Iya. Woi kebakaran lagi ntar kata gue gitu. Dia teriak terus api unggun tapi dia lari ke bawah. Ah bocah ngaco kali kata gue gitu kan. Set udah gue jalan terus sekitar 30 menit jalan ya. Iya. Ketemulah rombongan bener-bener ditandu Dan itu kan pas belokan. pas belokan. Biasa, gua kan paling belakang. Oh. Nah, kan gua belum mau nggak ada apa sih kan. Pas gua naik, ternyata kan udah pada dikerubunin kan gitu. Dan di situ gua istilahnya ya paling hal biasa lah menurut gua istilahnya ya udah banyak yang nangin. Tapi ketika istilahnya gua tanya si teman-temannya itu kan, itu kan kita tanya, ini kenapa kan gitu. Dia bilang istilahnya ini temennya ini ya kebetulan cewek kan gitu. Ini kekilir kan. Awalnya bilangnya kekilir kan gitu. Tapi kan namanya di gunung kekilir oke lah istilahnya itu bisa terjadi. Nah, tapi pas gue cek kondisinya di situ Con, itu bukan cuma kekilir, hipo juga. Itu gila sih. Gimana nggak hipo, istilahnya orang selimut aja selimut. Ya selimut buat tidur kita lah ya. Selimut buat tidur itu. Ya itulah gitu. Gue awalnya tuh masih cuek bang. Oh ini ada yang soalnya dia bilang terkilir. Ya. Ada yang terkilir. Oh udah ada yang nanganin. Gue udah tuh. Tapi kok ditandu kan? Gue penasaran. Gue lihat. Pas gue lihat itu dia udah diselimutin pakai sleeping bag di dalam pertama. Ya. Di luar sleeping bag thermal. Di Ya. luar thermal selimut. Di luar Ada thermal kalau nggak salah. Ada thermal putih. Ada thermalnya. Bukan yang gua kasih itu. Iya, blanket yang lu kasih ya, iya pakai blanket. Pokoknya gue ngeliat udah dikasih blanket tuh. Iya. Selimut sama di luarnya lagi pakai flash sheet. Flashit. Flash sheet. Ada flashit. Flash sheet. Waduh kata gua. Pas Tuh. gue liat mukanya udah biru. Bukan pucat lagi ya? Udah bukan pucat lagi, udah biru. Ini wow lo ya di pikiran gue pertama lewat nih anak. Lewat nih anak. Gue pikiran gue udah begitu bang. Lewat nih anak. Udahlah, gue nggak berani ngeliat lagi karena ini baru mau mulai naik nih. Iya. Udah ngeliat yang kayak gini kan, waduh. Udah gue nggak mau ngeliat lagi. Makanya kan diagnosa gua pertama itu kan kekilir terus sama hipo. Tapi ternyata setelah gua tanya-tanya, dia juga punya ini loh riwayat sakit loh. Yang ceweknya itu. Iya, yang korbannya itu. Dia punya asma ternyata. Nah, di situ Waduh. yang bikin gua sedih. Oh, asma masih. Makanya gue perintahin, bukan gue perintahin ya, artinya gue kasih komando. Di situ kan gue suruh istilahnya bikin api semuanya, Iya. api di sini pakai kompor semua, nyalain semua kompor, bikin teh, yang lain bikin bipap, Babat udah tempat babat ya. alas saja Babat, sebelah ya. kiri kan waktu itu. Nah gue ngecek gitu kan, gue ngecek. Nah di situ gue hampir mau down juga ketika si cewek itu ini asli, ini real. Ini boleh bisa ditanya sama narasumbernya semuanya. Itu si cewek napasnya udah habis. Iya. Itu gue tahu. Udah habis, gua cek denyutnya itu udah lemah sampai gua istilahnya bingung mau ngapain gua karena peralatan gua cuma P3K doang. Tapi gua tanya kan teman-teman yang lain, ada yang bawa oksigen nggak? Beruntungnya ada. Ada, waktu itu Beruntungnya orang ada. Tangerang Orang kan, Tangerang bawa oksigen. Tangerang. Ya, alhamdulillahnya ada, gitu kan gua coba kan pakai oksigen. Karena saking lemahnya, ini nggak bisa, dia ngirup aja nggak bisa. Akhirnya kan karena ada cewek juga, waktu itu rombongan kita ada cewek kan, udah gua suruh istilahnya kasih napas buatan gitu kan. Gua pengen istilahnya ngecek ini benar-benar ini enggak kan gitu, napasnya masih ada enggak. Sambil istilahnya ditekan dadanya, ya alhamdulillah lah di situ istilahnya terselamatkan, artinya masih ada. Karena punya riwayat asma itu kan.
Makanya udah napas lagi, udah persiapan pipa udah siap, terus penghangat api udah istilahnya dikelilingin, udah kita gotong ke pipa. Iya, sambil kita candain kan gitu. Iya, harus tetap dibikin Ya. suasana Ya. ini humoris. Ya, nggak boleh istilahnya bikin Nggak drama. tegang. Nggak tegang. Dan yang gua bukan kasihan ya, apa ya bahasanya, teman-temannya itu loh nggak makan loh, dari 2 hari terakhir dia nggak makan demi nandu itu. Iya. Itu kebetulan banget ya, dari bawah gue udah bungkus nasi padang. Gue udah bilang sama lu, bang nanti nih gue nasi padang gue mau makan di kop-kopan, ya kan. Jadi gue males masak, nanti kalau lapar gue makan aja lah nasi padang. Emang Ya, suka ada begitu hikmahnya gue. juga, ada hikmahnya juga. Waduh, udahlah gue gelar nasi padang di situ, terus gila makannya. Boleh sambil minum ya. Iya, minum. Makannya itu bener-bener lahap banget, bang. Anjir, lapar bener. Dan rokok rokok sukun itu kita tinggalin 2 bungkus ya, Lebih kali. lebih ya, pokoknya gelar sebungkus aja bus Ada bus, 3 apa bus. berapa kan gitu ya, kita kasih lah. Oh, Kita tinggalin. dia ngerokoknya bus kayak waduh. Ya gimana enggak kalau situasi kayak begitu, mungkin gua juga, lu juga istilahnya nggak kepikiran Nggak apa kepikiran. yang namanya istilahnya Iya. diri sendiri. Yang penting gimana nih caranya supaya si korban bisa terevakuasi, bisa langsung turun. Udah itu aja udah istilahnya bagus. Naik bareng turun bareng apapun Iya. keadaannya. Iya, ya, sampai terakhir kan kita selesai itu, yang nandunya temen cowoknya itu sampai dia nangis terharu ketemu sama kita, karena ya mohon maaf sekali lagi nih buat teman-teman, kalau naik gunung perhatiin istilahnya jangan cuma teman sekitar, Iya. tapi teman-teman yang naik juga, yang orang lain juga. Dia sampai nangis, sampai dia minta kontaknya, nanti kalau pas turun kontak saya jemput. Iya tahu. Saking terharunya, karena ya alhamdulillahnya si korban kita bisa kasih walaupun dengan peralatan Seadanya masih terselamatkan, Iya. tertolong lah ya. Ya itu sih istilahnya. Ya rombongan kita termasukkan juga. Keren juga dengan yang nggak punya basic di medis loh. Iya. Nggak ada basic di medis loh, tapi ya sedikit banyaknya sebelum naik kita paham lah cara pertolongan pertama ke orang gitu loh. Ya itu fungsinya mungkin dari pelatihan dasar ya, kalau yang pernah ngalamin pelatihan dasar. Itu fungsinya. Mau sekecil apapun bantuan itu sangat membantu. Sangat membantu sekali. Gitu. Udahlah, kita udah set kita tolong kan ya, udahlah. Udah baikan, kita lanjut dong. Gue pengen lupain sebetulnya itu. Iya, ini baru cerita lagi kan, kita baru bercerita lagi nih dari 2020 loh, baru kita ceritain lagi. Udah, kita lanjut ke Kop-Kopan. Nyampe di Kop-Kopan. Nyampe di Itu jam 8 kalau nggak salah ya. Jam 8? Jam 9 nyampe Kop-Kopan. Oh, jam 9. Kita kelar buka tenda jam 10. Oh ya, jam 8 itu kelar evakuasi. Bukan evakuasi, bantu. Baru nyampe di Kop-Kopan Kop-Kopan jam jam 9. 9. Dan ada cerita lucu sih di sini sih. Gue sempat nanya sama orang yang turun. Dan hebatnya Arjuna gitu loh. Jam 8 malam, jam 9 malam, sampai jam 1 malam itu masih ada yang turun. Masih Masih ada yang turun. Masih ada. Belain turun gitu, masih belain Iya. turun. Gue nanya sama salah satu yang turun itu, "Bang, tanjakan Asu di mana?" Iya dia, gue pernah nanya itu sama orang gitu. "Bang, tanjakan Asu di mana?" Jawaban dia, "Semuanya Asu," kata dia. Itu gue ketawa itu gue ketawa. Tanjakan Asu di mana? Semuanya Asu katanya. Waduh. Dan pas gue coba, ya emang semuanya Asu Arjuna tanjakannya. Udahlah. Dan itu masih pendakian masih tersenyum lebar, sampai Kop-Kopan itu masih tersenyum lebar. Sebenarnya kita 1 hari lah nyampe Kop-Kopan. Ngabisin 1 hari sampai Kop-Kopan. Ngabisin 1 hari sampai Kop-Kopan karena kita nenda di Kop-Kopan, masak segala macam. Iya. Aman di Kop-Kopan, semua terkendali. Tapi cuma di Arjuna doang loh. Gua istilahnya ketemu malam berhenti. Kenapa tuh? Nah, kalau di gunung yang lain, gua masih tancap gas. Gue mikirnya bukan gitu bang, karena gue pas masih di Sidoarjo, gue lihat YouTube Gimana? Arjuna, posnya 3. Iya. Estimasi 1 pos itu 3 jam. Iya. 3 jam kalau cepat.
Tapi kita aja bisa 5 jam kan. Iya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya karena kan 5 jam. ada kejadian Ya, ada itu. kejadian. Kalau gue terusin, gue mau nyampe pos pondokan itu jam berapa? Bisa jam 1 pagi loh. Ah, di gunung lain lu nggak ngomong begitu. Lu tancep aja. Tapi kan nggak itu juga. Ya, setidaknya lu dapet info ya. Dapat info. Kalau ini jangan begini gitu. Iya iya. Ini Ya tidak- karakter gunung kan masing-masing. beda. Tidak terlalu ramah lah gitu kan. Ada yang istilahnya malam gelap pun ya kita tetap laju kan gitu. Gue gede pun jam 1 malam gue trekking. Oh iya. Tapi Percaya orang gua aja istilah sering trek malam kok. iya itu nggak feel lah, nggak feel ya udah. Kita trekking, kita nenda pagi. Tapi gue akuin, yang gue kangen dari Arjuno cuma satu, Apa itu? tahu gorengnya. Oh itu udah di Pos Kokopan pun gue makan tahu gorengnya. Oh Ada iya yang warung ya, warung sebelah kiri. Ini kalau Di lu sebelah kanan. kalau ada yang ke Arjuna, lu harus cobain tahu Kokopan sama tahu Pondokan. Iya. Itu nggak apa karena emang ini nggak ada makanan lagi loh, jajanan ginian doang, atau karena emang itu enak ya. Pokoknya menurut gue itu tahunya enak banget. Gue nggak terlalu suka makan tahu, tapi tahu goreng itu enak banget di Kokopan itu. Udah, dan airnya beda bang. Airnya beda. Airnya beda, seger banget. Segar. Gue sering banget minum air di gunung, tapi air di Kokopan itu ngalirnya kayak seger banget, deres Iya. lagi. Nah, Dan enaknya Arjuna itu gunung basah, gunung basah dia. airnya banyak. Keindahan Arjuna itu sebetulnya bisa dirasain loh di Kokopan. Kelihatan Malang itu full, kota Malang kelihatan. Ya, waktu semua. kita istilahnya istirahat sambil masak-masak, kita kan mandang sekitar ke bawah, Mm-mm. lampu-lampu. Ntar gue masukin Keren fotonya deh kok. Ada fotonya kok di kota Malang kelihatan semua tuh. Wah itu keren. Indah banget Arjuna itu. Arjuna Di Kokopan aja udah Udah kelihatan. Udah kelihatan. Lanjutlah kita Besoknya kita trekking jam 8 persiapan. jam tapi ujung-ujungnya jam 11 baru berangkat. Ya, Karena- biasa. Karena terlalu males untuk bangun pagi di gunung. Itu terlalu males ya. Terlalu fana kalau kata orang-orang sekarang, terlalu fana. Ya, itulah salah satu cara menikmati. Cara menikmati. Dan Dan gue gue bilang suka pendakian kayak gini, pendakian yang nggak terpatok waktu. enjoy. Enjoy, ya udah kita mau naik gitu. Jadi kita sediain waktu tuh lebih 2 hari 3 hari untuk naik gitu. Iya. Sampailah di Pondokan. Iya. Cita-cita kita di Pondokan itu sangat mulia. Bang, bikin tenda, kelar bikin tenda masak, habis masak kita tancap welirang. Yoi. Nah, itu kita nyampe Pondokan jam 2 ya? Jam 2. Jam 2. Itu cita-cita kita mulia banget ya. Ternyata Iya. mulia dong. Pendaki cepat, kita pengen Ya. jadi pendaki cepat. Ya pada ya kan cuaca, coy. Sebelumnya sebenarnya kalau kita gas, kita Gas bisa. ya, bisa aja gitu kan. Cuma saat masak, lo kok rebahan lagi, lo kok ngerokok lagi, gak masak-masak ini. Iya udah PW sih. Udah PW Gua juga banget. udah PW gitu kan. Udah lah, next time aja ini Kelar welirang. masak hujan. Iya. Aduh, welirangnya. Tapi kita masih PR sih, masih utang welirang sih. Karena Iya. welirangnya kita gagal. Iya. Dan sebenarnya ada kejadian yang malam itu agak Oh iya pas malam. mencekam juga sih, yang penambang belerangnya itu. Ya jadi waktu itu kan memang apa ya, kalau bahasa gua tuh istilahnya orang penambang itu mereka fokus nambang siang hari. Kalau gua pribadi kalau capek itu biasanya jarang tidur. Mungkin mereka juga karena saking capeknya itu nggak pernah tidur. Makanya malam mereka keluyuran. Keluyuran. Ngiterin tenda. Tenda. Nah, Ngiterin tenda sampai gua center-centerin sama si teman kita aja disenterin. Gitu. gue yang bikin gue takut bukan takut ya. Ya takut bisa lah. Karena pas dia keliling tenda itu gue keluar bang pala gue. Gue keluarin pala gue. Kebetulan habis sakit gigi gue. Habis sakit gigi kan. Ini siapa lagi? Aduh gue lagi sakit gigi kan. Keluar. Rutinitas ya? Rutinitas. Nggak tahu kenapa tiap naik gunung gue pasti sakit gigi. Itu gue ngerasain banget sih. Gue ngerasainnya suruh pulang nih. Pas gue lewat berangkat ini kok cuma hutan lindung yang kayak hutan lumut gitu aja loh, sama pohon pinus. Iya. Nah kok turun ada ini, kita jalur yang bener apa enggak? Pikiran gue gitu tuh. Iya.